Oke, halo semuanya. Jadi, di video kali ini, kita semua tahu bahwa kalau misalkan ya, kita mau ngelamar ke perusahaan, kita mau ngelamar kerja ke suatu perusahaan, kita semua tahu bahwa untuk masuk ke suatu perusahaan, itu ada yang namanya tes masuk kerja. Nah, biasanya secara garis besar, tes masuk kerja ini kebagi menjadi dua bagian. Ada tes psikotes dan ada interview. Ya, biasanya kalau interview itu dibagi lagi dua. Ada interview ke HRD dan juga ada interview ke user. Nah, sedangkan untuk tes psikotes ini, memang setiap perusahaan beda-beda. Semakin besar perusahaannya, maka tes psikotesnya cenderung lebih sulit. Nah, untuk tes psikotes sendiri biasanya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tes kepribadian. Jadi, tes kepribadian ini biasanya kita diberikan 2 pernyataan. Nah, dengan waktu yang singkat, kita harus memilih satu dari 2 pernyataan ini, mana yang lebih menjadi ciri khas kita gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang kedua, biasanya ada tes bahasa. Jadi, kita akan diuji, misalkan, kata ini punya arti yang sama dengan kata apa? Atau kata ini punya arti yang berlawanan dengan kata apa? Nah, tes selanjutnya adalah tes deret angka. Jadi kita diberikan suatu deret angka atau pola dari suatu barisan, kita harus menentukan bilangan selanjutnya itu apa yang sesuai dengan pola ini. Dan yang keempat adalah tes pola gambar. Jadi pola gambar juga sama, kita diberikan berbagai rangkaian gambar, kita harus tahu gambar selanjutnya itu apa yang sesuai dengan pola dari gambar-gambar yang sebelumnya. Nah, di video kali ini saya membuat konten baru ya, konten untuk kita sama-sama belajar mengerjakan tes untuk masuk kerja. Nah, jadi di konten baru ini kita akan sama-sama belajar soal untuk tes masuk kerja ya, tes psikotes, dan yang akan saya bahas di channel ini itu ada 2, yaitu tes untuk deret angka dan juga tes untuk pola gambar. Nah, di sini saya sudah membeli buku. Ini dari Gramedia saya beli, dan buku ini nggak endorse saya ya. Jadi benar-benar saya beli buku ini karena memang isinya soalnya tentang pola gambar itu begitu lengkap. Nah, nanti kita akan belajar ya soal-soal dari buku ini. Jadi untuk beberapa video ke depan, saya harap saya bisa sharing bagaimana caranya mengerjakan soal pola gambar ini agar apa? Agar kamu bisa mengerjakan tes psikotes dengan lebih pede lagi. Nah, kalau misalkan konten ini berguna untuk kamu, bisa subscribe dulu, saya juga tulis di kolom komentar, dan juga bisa juga bagikan ke teman-teman kamu yang misalkan mau masuk kerja gitu ya. Jadi sebelum masuk kerja itu harus ada persiapan dulu untuk tes psikotes ini. Nah, oke, jangan berlama-lama lagi, langsung saya siapkan alat tulis dan buku catatannya, kita masuk ke soalnya. Oke, jadi di soal kali ini itu kita diberikan 5 pola gambar. Kita diminta untuk menentukan pola gambar yang ke-6 itu apa. Dan di sini ada pilihannya A, B, C, D, dan E. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu mencari pola gambarnya seperti apa, tapi tidak perlu mencari keseluruhan pola atau keseluruhan aturan. Kita cukup cari pola untuk suatu objek tertentu, dan nanti kita akan mengeliminasi kemungkinan pada PG-nya, sehingga di akhirnya kita dapatkan satu kemungkinan jawaban yang benar. Sekarang, untuk nomor 1, perhatikan di sini. Kalau kita hitung banyaknya lengkungan garis, ini selalu bertambah nih, dari satu pola ke pola selanjutnya. Dan kalau kita hitung, di pola yang pertama ada 1 garis, di pola yang kedua ada 3, di pola yang ketiga ada 4, di pola yang keempat ada 6, dan di pola yang kelima itu ada 7. Kalau kita lihat, 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 7 ditambah 1. Kelihatan polanya ya? Tambah 2, tambah 1, tambah 2, tambah 1. Maka yang selanjutnya adalah tambah 2. 7 tambah 2 adalah 9. Jadi kita cari di PG, mana yang banyak garis lengkungannya, ada 9. Kalau kita hitung, kita punya banyak garis seperti ini. Sehingga yang 9 hanyalah B atau C. Jadi A, D, dan E ini bukan jawabannya. Jadi dari satu aturan atau dari satu objek, itu kita bisa mengeliminasi beberapa pilihan ganda. Nah, ini yang kita manfaatkan. Nah, selanjutnya, di sini saya mau melihat aturan untuk objek yang ada di kiri bawah. Kalau kita lihat di sini, lengkungnya menghadap ke bawah, selanjutnya ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Lihat ya aturannya ya, bawah, kanan, atas, kiri, bawah. Jadi selalu muternya berlawanan jarum jam. Maka selanjutnya adalah menghadap ke kanan. Antara B dan C yang menghadap ke kanan adalah yang B. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini ada banyak sekali objeknya. Kita cukup lihat beberapa objek aja ya. Kita cari polanya itu apa. Yang pertama di sini saya melihat objek yang berbentuk persegi. Tadinya ada di kiri, lalu di atas, di kanan, di bawah, di kiri. Lihat polanya ya, berputar searah jarum jam. Kiri, atas, kanan, bawah, kiri, maka selanjutnya adalah atas. Jadi, persegi yang di atas itu ada di A, B, atau C. Maka D dan E ini salah.
Oke, nah selanjutnya kalau kita perhatikan dari pola ke pola itu ada objek yang menghilang. Perhatikan di pola pertama ada objek C, yang kedua itu C-nya nggak ada, hilang. Nah, sedangkan dari pola 2 ke 3 yang hilang adalah S, dari 3 ke 4 yang hilang adalah bulan sabit, dari 4 ke 5 yang hilang adalah bintang, maka di sini kalau kita lihat polanya dari bawah kanan, atas kiri, bawah kanan sekali, atas kiri 2 kali, bawah kanan sekali. Sehingga di sini kita bisa mencari polanya adalah bahwa setiap ada dua posisi yang sama, di sini atas kiri akan pindah ke bawah kanan. Jadi di sini di pola kelima itu yang akan hilang adalah objek yang ada di bawah kanan gitu. Jadi selama dia belum dua kali yang sama, itu dia nggak berubah posisi objek yang hilangnya. Oleh karena itu kita tinggal lihat di A, B, dan C mana yang masih ada bentuk objek yang seperti ini. Itu adanya di B. Oleh karena itu yang B bukan jawaban. Nah, sekarang pilihannya antara A atau C. Kalau kita tinggal punya dua pilihan seperti ini, kita lihat nih, antara A sama C ini bedanya itu di objek yang mana? Kalau kita lihat, bedanya adalah di objek yang ada di bawah kanan. Yang mana objek bawah kanan ini, kalau kita bandingkan dengan pola di nomor 5, itu tidak ada, alias objek baru. Nah, yang mana objek baru ini tidak dapat kita prediksikan, karena yang namanya objek baru nih bentuknya ngacak gitu. Yang penting ada objek baru. Nah, oleh karena itu saya rasa ini soalnya kurang sempurna karena jawabannya bisa A, bisa C. Oke, jadi A benar, C juga benar. Nah, mungkin buat kamu yang ada masukan terkait soal ini, mungkin dapat polanya gitu ya untuk objek barunya, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita ke yang ketiga. Di sini terlihat jelas bahwa ada satu garis lurus dan dua garis miring. Kita lihat untuk yang pola garis lurus. Ada di atas, di bawah, di atas. Polanya jelas ya. Selalu ada dua posisi yang sama, lalu pindah ke bawah. Dua posisi yang sama di bawah, pindah ke atas. Maka selanjutnya posisinya harusnya di atas. Tapi kalau kita lihat di pilihan gandanya, semua garis lurusnya ada di atas semua. Oke? Nah, oleh karena itu kita lihat lagi. Di sini ada tanda panahnya. Yang pertama menghadap ke kiri, ke kanan, terus ke kiri, menghadap ke kanan, lalu menghadap ke kiri. Jadi selang-seling. Kiri, kanan, kiri, maka selanjutnya menghadap kanan. Kemudian ada posisinya juga nih. Di yang pertama ada di ujung kiri, di kedua di tengah, ketiga di kanan, keempat ke tengah lagi, kelima ke kiri. Jadi polanya kiri, tengah, kanan, tengah, kiri, selanjutnya ya tengah gitu ya. Jadi kita lihat mana yang panahnya menghadap ke kanan dan letaknya di tengah-tengah, yaitu B, C, atau E. Jadi A dan D nih salah. Selanjutnya kita lihat pola untuk garis miring yang pertama. Nah, di sini itu ada jendolan buletan gitu ya, seperti batu atau apa gitu, yang melengkung. Kalau kita lihat polanya, yang pertama dia menghadap ke atas, lalu menghadap ke bawah, menghadap ke atas, menghadap ke bawah, menghadap ke atas. Selang-seling ya, atas, bawah, atas, maka selanjutnya adalah menghadap ke bawah. Dan kita juga lihat letaknya. Yang pertama ini ada di bawah, yang kedua di tengah, yang ketiga di atas. Yang keempat mengulang lagi di bawah, yang kelima di tengah, maka selanjutnya ada di atas. Jadi kita cari pilihan ganda yang letaknya di atas dan menghadap ke bawah, yaitu C atau E. Jadi yang B salah. Tinggal C atau E, maka kita lihat aturan untuk objek yang bawah, garis miring yang kedua. Kalau kita lihat, yang pertama menghadap ke bawah, yang kedua menghadap ke bawah, yang ketiga ke atas, keempat ke atas, kelima ke bawah. Maka polanya adalah setiap dua kali itu sama. Dua kali menghadap yang sama, terus berubah. Terus dua kali lagi, berubah lagi. Jadi bawah, atas, terus yang kelima bawah, maka yang keenam adalah bawah juga. Nah, maka kalau kita lihat C sama E, yang menghadap ke bawah itu adalah yang C. Jadi, jawabannya adalah yang C. Oke? Nah, kita lihat ke soal yang selanjutnya. Nah, di nomor 4 nih, kalau kita lihat, itu ada objek di luar lingkarannya. Kita lihat ya, yang pertama nih dia pendek, yang kedua panjang atau besar ya, yang ketiga pendek, yang keempat panjang, yang kelima pendek. Maka polanya selang-seling nih, pendek, panjang, pendek. Maka yang selanjutnya adalah panjang. Jadi kita fokuskan di panjang aja nih. Kalau kita lihat, pola gambar kedua dan keempat, dia itu berputar berlawanan jarum jam, 90 derajat. Dari bawah, terus ke kanan, maka selanjutnya adalah di atas. Jadi, kemungkinan jawabannya kalau nggak B atau C. Jadi, A, D, dan E itu salah. Nah, selanjutnya kita lihat pola untuk gambar hitam di dalam lingkaran. Kalau kita lihat, yang pertama tuh di atas, ya, yang kedua di kiri bawah, yang ketiga di kanan, yang keempat di atas kiri, yang kelima di bawah. Karena tadi polanya adalah selang-seling, kita cukup fokuskan di pola yang kedua dan keempat. Perhatikan, dari bawah kiri ke atas kiri. Berarti berputarnya searah jarum jam 90 derajat. Jadi yang udah bawah kiri, atas kiri, maka selanjutnya adalah atas kanan. Jadi yang benar adalah yang B.
Jadi yang 4 nih jawabannya adalah yang B. Oke, nah sekarang kita lihat untuk yang nomor 5. Di nomor 5 ini jelas ya, kita lihat perbedaan untuk gambar objeknya. Ada yang panah dan ada juga yang bulat besar. Dan pola selang-seling, panah, bulat, panah. Maka kita fokuskan saja ke pola yang kedua dan keempat. Berarti pola yang keenam itu bulat juga, dan letak bulat besarnya kita lihat nih. Yang kedua di bawah, yang keempat di kiri. Berarti berputar searah jarum jam, ya. Berarti dari bawah, kiri, selanjutnya ke atas. Berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak A, B, atau D. Di C dan E ini nggak mungkin. Nah, selanjutnya kita lihat juga pola untuk yang ini. Yang setengah putih, setengah hitam nih. Letaknya di kanan, selanjutnya dia berputar sedikit searah jarum jam, jadi ada di kanan bawah. Maka kalau diputar sekali lagi, itu ada di bawah. Berarti yang benar adalah yang A. Jadi untuk yang kelima, jawabannya adalah yang A. Nah, sampai sini kita bisa lihat ya. Jadi kita nggak perlu mencari aturan atau pola untuk setiap objeknya. Cukup beberapa objek saja ini perlukan, sehingga kita dapat kemungkinan jawaban yang benar. Oke? Nah, saya nomor 6 nih. Di sini, kalau kita perhatikan, itu setiap garis lurus ini berpasangan sama persegi. Garis lurus, persegi. Garis lurus, persegi. Garis lurus, persegi. Dan juga sama, setiap lingkaran berpasangan sama segitiga. Oke? Jadi pertama-tama kita mau lihat dulu pola untuk yang garis dan persegi. Kalau kita lihat jalurnya, dia itu menyeberang dari atas ke bawah. Nah, kan yang kedua, dia itu nggak nyebrang. Jadi masih sama-sama di pihak yang kanan. Atau kalau mau lihat, yang satu itu seperti huruf Z tegak gitu ya. Yang kedua itu seperti huruf U. Kalau kita lihat yang ketiga, dia itu nyebrang. Yang keempat nyebrang. Yang kelima, dia nggak nyebrang. Nah, kalau kita lihat polanya, di sini dia nyebrang 2 kali, baru berubah. Sedangkan untuk pola yang nggak nyebrang ini, dia baru sekali muncul, langsung berubah lagi. Ya, oleh karena itu, yang kelima, dia nggak nyebrang, langsung berubah polanya, jadi yang nyebrang. Oleh karena itu, kemungkinan jawabannya, itu kalau nggak B, atau D. Jadi A, C, dan E salah. Gitu ya cara baca polanya ya. Nah, udah gitu selanjutnya antara B atau D. Di sini kita lihat di B ini nggak ada segitiganya. Padahal seharusnya setiap lingkaran tuh punya pasangan dengan segitiga. Oleh karena itu yang B juga salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 7. Nomor 7 ini jelas ada 3 objek, atas, tengah, bawah ya. Kita lihat dulu yang atas. Yang atas di sini lengkungannya dia menghadap bawah, bawah, atas, atas, atas. Nah, kalau ada 3 yang beruntun, biasanya polanya setelah 3 itu berubah. Jadi setelah atas 3 kali, selanjutnya adalah yang bawah. Ya, jadi kemungkinan jawabannya A, B, C, atau D. Yang E salah. Selanjutnya kalau kita lihat yang tengah, ya ini kita lihat dia menghadap ke atas, bawah, 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 atas. 3 kali beruntun, dia berubah. Bawah 3 kali, berubah ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini, polanya kan kalau yang dari objek yang atas, itu dia bawah 2 kali, terus atas 3 kali. Habis itu berubah. Jadi, aturannya adalah setiap udah ketemu yang 3 kali, dia pasti berubah. Sehingga, karena yang menghadap ke atasnya baru sekali dari yang pola kelima, maka pola ke-6 dia masih menghadap ke atas. Jadi, kemungkinan jawabannya kalau nggak B atau C. Jadi, A dan D ini salah. Nah, terakhir kita lihat pola yang bawah. Menghadap ke bawah, 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 baru berubah nih ya. 3 kali beruntun, bawah, 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 terus atas, atas, maka selanjutnya masih atas. Jadi, jawabannya itu adalah yang C. Oke, nah sekarang kita lihat yang nomor 8. Nomor 8 ini kita lihat dari pola yang gambarnya seperti antena. Lihat nih, letaknya ada di bawah, di kanan, di atas, di kiri, di bawah. Jadi berputar, berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi dari bawah, kanan, atas, kiri, bawah, maka selanjutnya adalah kanan. Jadi kemungkinannya kalau nggak B, C, atau E. Ya, jadi A dan D ini salah. Selanjutnya, kita lihat yang segitiga hitam dan putih. Lihat letaknya nih ya, ada di atas, kanan, atas, kanan, atas. Ya, selanjutnya di kanan. Nah, selanjutnya kita lihat pola untuk yang segitiga yang ada hitam dan putih. Perhatikan di sini letaknya nih ya, di atas, di kanan, di atas, di kanan, di atas, maka selanjutnya ada di kanan. Lalu kita lihat juga warna hitamnya nih. Warna hitamnya ada di sebelah kiri putih, yang kedua ada di atas putih. Ya, jadi kalau kita mau lihat dari arah rotasi jarum jam, itu yang hitam tuh ketinggalan dari yang putih. Jadi yang putih duluan, baru belakangnya tuh ada hitamnya, gitu ya. Nah, kalau di yang ketiga ini kebalik, hitam duluan, baru putih. Di keempat juga hitam duluan baru putih. Jadi dua pola ini itu warna hitam putihnya sama nih, sesuai ya. Jadi 1 sama 2 hitamnya ketinggalan, 3 dan 4 hitamnya mendahului. Nah, di yang kelima hitamnya ini tertinggal dari putih. Oleh karena itu, pola selanjutnya hitamnya masih tertinggal dari yang putih.
Jadi, di sini jawabannya itu adalah yang E. Di sini itemnya tertinggal dari yang putih. Kenapa nggak yang C? Karena yang C ini itemnya lebih dulu daripada putih. Jadi, jawabannya adalah yang E. Oke, nah sekarang kita lihat juga nomor 9. Nah, di nomor 9 ini kita lihat banyak sekali objeknya. Kita cukup mencari suatu pola untuk objek tertentu saja. Nah, sekarang ini kita lihat, di pola 1 ke 2, itu ada objek yang hilang atau yang berubah. Yang berubah itu adalah C nih. Lihat. Objek C ini nggak ada di 2. Udah gitu, persegi itu nggak ada di ketiga. Udah gitu, S ini nggak ada di 4, bulan sabit nggak ada di 5. Maka kalau kita lihat letak objek yang berubah, itu ada di bawah kanan, lalu bawah tengah, bawah kiri, jadi selalu geser satu kali searah jarum jam ya. Terus bulan sabit ke tengah kiri, maka selanjutnya yang harusnya hilang, itu adanya di atas kiri, yaitu tanda panah dengan garis 2 seperti ini. Oleh karena itu, kita eliminasi jawaban di PG yang ada simbol panah garis 2, yaitu A, B, sama D. Ini kita eliminasi. Nah, sekarang kita tinggal punya 2 pilihan, ada C sama E. Kita lihat, yang berbeda ini, itu adalah letak untuk simbol yang panah dengan garis 1 nih. Jadi kita mau lihat aturannya seperti apa. Kalau kita lihat ya, dia ada di tengah kanan, terus bawah kiri, bawah tengah, atas kiri, tengah kiri. Kalau kita lihat polanya ya, perhatikan nih. Dari tengah kanan ke bawah kiri, D itu jalan 3 kali. 1, 2, 3. Searah jarum jam. Ya, 1, 2, 3. Selanjutnya, dari 2 ke 3, dia tuh mundur 1 langkah. Dari sini dia mundur ke sini. Jadi adanya di bawah tengah. Udah gitu, dari 3 ke 4, dia jalan lagi 3 langkah secara jarum jam ya. 1, 2, 3. Makanya ada di atas kiri. Udah gitu, dari 4 ke 5, dia mundur lagi 1 langkah ke tengah kiri. Tuh ya. Berarti poin jelas pergerakannya, dia maju 3 langkah, mundur 1 langkah. Maju 3 langkah, mundur 1 langkah. Maka dari 5 ke 6, maju 3 langkah. Kalau kita hitung maju 3 langkah, berarti 1, 2, 3. Adanya di atas kanan. Jadi yang benar adalah yang E. Oke, nah sekarang ke nomor terakhir, nomor 10. Di sini jelas, kita hanya melihat ada 2 objek ya, yang berupa kumpulan garis dan objek yang lain. Kita lihat dulu yang garis nih. Letaknya ada di atas, kanan, bawah, kiri, atas. Biasa ya, polanya dia muter secara jarum jam 90 derajat. Maka selanjutnya adalah ada di kanan. Tapi semua PG-nya itu di kanan semua. Berarti kita lihat lagi yang lebih detail. Di sini kita lihat garis yang paling pendek. Di nomor 1, yang paling pendeknya ada di bagian luar. Yang kedua di tengah, yang ketiga di dalam, ya, lebih dekat di dalam. Yang keempat ada lagi di luar, ya, jadi yang lebih dekat sama sisi perseginya. Terus yang nomor 5 di tengah lagi. Kalau kita lihat polanya, dari luar, masuk ke tengah, masuk ke dalam, pindah lagi keluar, ke tengah, maka selanjutnya ada di dalam. Jadi, garis pendek yang ada di dalam, itu ada di A, D, atau E. Jadi yang B dan C itu bukan jawaban. Kita eliminasi kemungkinannya. Nah, selanjutnya, ini kalau kita lihat untuk yang garis tengah, itu letaknya di tengah, di luar. Terus di luar, tengah lagi, di luar lagi. Jadi tengah 2 kali luar, tengah selanjutnya 2 kali luar. Berarti kalau yang di 5 di luar, berarti di 6 ini juga ada di luar. Nah, garis tengah yang ada di luar itu ada di D sama E. Jadi yang A bukan jawaban. Nah, sekarang kita lihat antara D sama E yang beda adalah bentuk objeknya. Ada C sama ada S. Kita lihat ya di sini. Dia nomor 1, ini bentuknya silang, bulat, S. Silang, bulat, maka selanjutnya adalah S. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jadi tadi itu baru 10 soal ya. 10 soal aja penjelasannya udah cukup panjang. Nah, jadi kemungkinan untuk video-video selanjutnya itu akan saya bagi ke dalam beberapa part, dan setiap part yang mungkin maksimal soal itu ada 10 ya, biar kita juga nontonnya nggak terlalu jenuh. Nah, bagi kamu yang ingin stay tune di channel saya biar nggak ketinggalan video terbaru, jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu, terutama yang misalkan mau masuk kerja ya, biar ada persiapan sebelum mengikuti tes psikotesnya. Oke, segini dulu video kali ini. Saya Wendy Senjaya, sampai jumpa di video selanjutnya.